Selamat pagi semua. Masih semangat? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama untuk memudahkan proses belajar kita hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Hari ini silahkan. Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Alhamdulillah ya. Berarti semuanya sehat-sehat, bisa hadir hari ini untuk belajar bersama. Oke, sebelum mulai, coba cek di bawah meja ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong dipungut dulu. Ada sampah? Bersih, aman ya, tidak ada sampah ya. Karena kelas yang bersih itu adalah tempat yang nyaman untuk kita belajar. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep dekomposisi dalam berpikir komputasional. Yang kedua, mampu memecah suatu permasalahan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga, menerapkan dekomposisi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari atau proyek sederhana. Nah, sekarang, pernahkah Anda membuat nasi goreng? Pernah. Kira-kira cara buat nasi goreng itu bagaimana? Ada yang bisa sebutkan atau jelaskan? Kira-kira kalau kalian di rumah buat nasi goreng itu seperti apa? Apa dulu yang harus disiapkan? Nasi. Apalagi? Bawang ya, perbumbuan ya. Nah, kalau bahannya sudah ada, apakah sudah nasi gorengnya sudah bisa jadi atau tidak? Apalagi yang harus disiapkan? Wajan ya, ya alat-alatnya. Jadi sebelum membuat nasi goreng, ya kita harus menyediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini berpusat kepada bagaimana cara kita berpikir komputasional, di mana berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Maksudnya sistematis itu secara berurutan, ya, secara berurutan, tidak terbolak-balik, ya, tidak tabola-bale, orang Maluku bilang. Nah, selanjutnya untuk membantu manusia menggunakan langkah yang jelas, terstruktur dan bisa dijalankan komputer. Ya. Jadi walaupun kita manusia, kita bisa berpikir seperti komputer. Karena yang buat komputer itu adalah manusia. Tujuannya apa? Kita berpikir secara komputasional, ya. Yang pertama, memecahkan masalah kompleks jadi sederhana. Misalnya ada masalah yang besar, kita pecahkan menjadi lebih sederhana. Nah, yang kedua adalah menyusun solusi langkah demi langkah. Jadi ada step by stepnya. Ya, ada step by stepnya. Kayak resep nasi goreng tadi kan ada langkah-langkah untuk membuatnya. Ya. Selanjutnya adalah membangun pola pikir logis dan kritis. Logis artinya berpikir secara logika. Nah, langkah utamanya dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Ini ada 4 komponen ya pada berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu memecah masalah besar jadi bagian kecil. Yang kedua ada pengenalan pola, di mana mencari kesamaan dan kemiripan. Ini kalau kalian belajar matematika pasti pernah belajar seperti ini, pengenalan pola. Ya. Lalu abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Selanjutnya ada algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian secara akurat atau sistematis. Nah, ini contoh dari dekomposisi. Misalnya menyusun acara sekolah, yang kemarin kan ada penyambutan Bapak Pastor itu. Ya, itu kan kita buat satu acara ya. Nah, itu kan acaranya pasti terlebih dahulu ada struktur acaranya dulu. Misalnya yang pertama, apa yang disiapkan?
Kemarin tuh waktu penyambutan Bapak Pastor, apa saja yang kalian tampilkan? Ada menari. Nah, ada juga Bapak Pastor makan siang. Nah, itu susunan acaranya itu sudah diatur sedemikian rupa agar acaranya sukses. Ya, ini dipecah menjadi tempat, contohnya ya menyusun acara sekolah. Lalu cara pemecahan masalahnya itu menyusun tempat, peserta, konsumsi, acaranya bagaimana, perlengkapan agar lebih mudah dikerjakan. Selanjutnya, nah ini pada pengenalan pola. Contohnya mengamati jadwal pelajaran. Kan ada jadwal mata pelajaran tuh setiap hari. Nah, pengenalan pola ini itu bertujuan untuk misalnya kalau belajar matematika itu hari apa saja. Misalnya hari Selasa, jam pertama. Jadi kalau hari Selasa pada jam pertama itu pasti kalian ingat, oh kita ini belajar matematika. Seperti itu ya, ada pengenalan pola berulang. Pengenalan pola berulang ini itu untuk memudahkan prediksi dan efisiensi. Selalu abstraksi. Nah ini contohnya peta kota hanya menampilkan jalan utama, bukan semua detail. Ya, fokus pada informasi yang relevan untuk tujuan maksudnya. Pernah tidak kalian di kota itu mencari suatu alamat? Misalnya mau ke rumahnya Grevi, kita cari di Maps. Pernah? Nah, di Maps itu ada banyak alamat atau satu saja? Banyak, ya. Tetapi yang kita cari hanya alamatnya Grevi. Itu maksud dari abstraksi. Keempat ada algoritma. Algoritma ini yaitu urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, langkah membuat mie instan, yaitu langkahnya harus jelas, berurutan, dan tidak ambigu. Tidak ambigu maksudnya tidak mempunyai dua arti. Langkah membuat mie instan kan belum tentu mie instannya ada, kan itu belum bisa dimakan. Ya, harus langkah-langkahnya harus teratur, mulai dari langkah yang pertama sampai terakhir. Nah, untuk berpikir komputasional sendiri ini itu ada beberapa penerapan di kehidupan. Yang pertama, itu tadi kita sudah bahas menyusun resep makanan. Yang kedua, menyusun perencanaan pemilihan ketua OSIS. Itu contohnya ya. Yang ketiga, membuat rencana belajar. Kalian nanti bisa membuat rencana belajar itu menggunakan Google Assistant agar lebih mudah. Jadi ada pengingatnya. Yang terakhir atau semua memakai pola berpikir komputasional. Jadi ada beberapa masalah di kehidupan kita itu bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Oke, sekarang waktunya kita berdiskusi kelompok. Sudah dibagi ke dalam kelompoknya masing-masing ya? Baik. Di sini ada LKPD. Nanti tulis identitas atau nama kelompoknya di bagian sini, ada kelasnya. Lalu di sini sudah ada rincian tugasnya. Kalian baca saja, lalu kerjakan tugasnya sesuai instruksi yang diberikan. Nanti diskusi sama teman kelompoknya apa yang ingin kalian buat, ya. Setelah kesimpulan. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, silahkan. Kelompok 1. Perwakilan saja ya. Silahkan, Grevi. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada saudari Rika, dipersilakan. Contoh masalah besar, membersihkan kamar yang sangat berantakan. Ya. Langkah 1, memilih dan membuang sampah, ambil semua pakaian yang kotor,
buang sampah ke tempat sampah yang sesuai. Langkah kedua, melipat pakaian kotor. Kumpulkan semua pakaian yang kotor, lipat setiap pakaian dan letakkan di keranjang cucian. Langkah ketiga, menyusun barang yang tidak pada tempatnya. Perhatikan setiap barang di kamar, kembalikan setiap barang ke tempatnya masing-masing. Misalnya, buku ke rak buku, mainan ke dalam kotak. Langkah keempat, menyapu lantai. Sapu seluruh permukaan lantai untuk menghilangkan debu dan kotoran. Langkah kelima, membersihkan permukaan meja dan lemari. Gunakan kain lap untuk membersihkan debu dari permukaan meja, lemari, dan furnitur lainnya. Dengan memecahkan masalah besar seperti membersihkan kamar menjadi langkah-langkah kecil yang berurutan, tugas tersebut menjadi tidak terlalu menakutkan dan lebih mudah untuk diselesaikan. Sekian hasil presentasi dari kami. Apakah ada kritik, saran dari kelompok lain? Kami persilahkan. Ya, Arini, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Di sini saya dan kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Apa manfaat dari Membersihkan kamar. membersihkan kamar? Manfaatnya agar kamar terlihat bersih dan rapi. Ya. Dan terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Oke, kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sekarang saya akan memberikan kesempatan saudara. Ini satu contoh persiapan merayakan pesta ulang tahun. Langkah pertama, perencanaan awal. 1. Menentukan tanggal dan waktu pesta. 2. Menentukan anggaran untuk pesta. 3. Membuat daftar tamu. Langkah kedua, pemilihan lokasi dan tema. Yang pertama, memilih tempat pesta yang sesuai seperti di rumah, di restoran, atau di taman. Yang kedua, menentukan tema pesta yang akan digunakan. Langkah ketiga, persiapan makanan dan minuman. Yang pertama, membuat daftar menu makanan dan minuman. Yang kedua, membuat daftar belanja bahan makanan. Yang ketiga, berbelanja bahan-bahan yang diperlukan. Yang keempat, memasak atau memesan kue ulang tahun. Langkah keempat, dekorasi dan perlengkapan. Yang pertama, membeli atau membuat dekorasi sesuai tema. Yang kedua, menyiapkan piring, gelas, dan sendok garpu. Langkah kelima, aktivitas dan hiburan. Yang pertama, merencanakan aktivitas atau permainan untuk para tamu. Yang kedua, menyiapkan musik atau hiburan lainnya. Langkah keenam, hari pelaksanaan. Yang pertama, menghias lokasi pesta. Yang kedua, menyiapkan makanan dan minuman. Yang ketiga, menyambut tamu yang datang. Keempat, menjalankan acara sesuai dengan rencana. Fungsi utama perencanaan ulang tahun adalah memastikan acara lancar, mencapai tujuannya, menciptakan pengalaman yang berkesan, serta mengurangi stres bagi penyelenggaraan. Dengan detail seperti menentukan anggaran, tema, dan lokasi secara cermat. Manfaat perencanaan membuat ulang tahun. Terciptanya kenangan abadi, mempererat hubungan dengan keluarga dan teman, serta membantu karakter anak menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Sekian dari hasil untuk kami. Apakah ada pertanyaan atau kritik? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya mengenai apa itu dekorasi. Dekorasi adalah satu hiasan untuk membuat pesta tambah lebih menarik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 dulu. Ya, atas presentasinya. Ya, Bagi Bu Guru dan teman-teman, selamat pagi. kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada saudari Natalia Turkopon. Silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman, di sini masalah kami tentang pemilihan ketua OSIS. Adapun langkah-langkah dari pemilihan ketua OSIS. Yang pertama, pengumuman pemilihan.
Sekolah mengumumkan pemilihan ketua OSIS dan mengundang siswa untuk mendaftar sebagai calon ketua OSIS. Yang kedua, pendaftaran calon. Siswa yang berminat untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mendaftar dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang ketiga, seleksi calon. Sekolah melakukan seleksi terhadap calon-calon yang telah mendaftar baik melalui seleksi maupun administrasi. Yang keempat, kampanye. Calon ketua OSIS memperkenalkan diri dan visi misi kepada siswa. Yang kelima, pemungutan suara. Siswa memilih ketua OSIS melalui surat suara atau sistem voting lainnya. Yang kelima, penghitungan suara. Panitia memilih penghitungan suara untuk menentukan pemenang. Yang ketujuh, pengumuman. Pemenang calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan suara terbanyak diumumkan sebagai pemenang dan akan melakukan sumpah jabatan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang kedelapan, pelantikan. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih dilantik secara resmi oleh sekolah dan mengucapkan sumpah jabatan. Sekian dan terima kasih. Apakah ada kritik saran dari kelompok lain? Kami persilakan. Dari kelompok lain ada tanggapannya? Tidak ada? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu. Ya. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman anak-anakku sekalian tentang berpikir komputasional, terutama pada dekomposisi, kita adakan kuis. Jadi ini adalah instruksinya. Ya, yang pertama, baca soal dengan seksama. Yang kedua, pilih jawaban yang dianggap benar. Oke, kita mulai ya. Nah, pertanyaan pertama. Jelas gambarnya? Ya. Resep pada gambar merupakan contoh dari, jawabannya apa? A. Yakin A? Yakin? Oke, kita tes. Ya, jawaban Anda benar. Nah, selanjutnya, pertanyaan kedua. Masalah besar dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan dikelola. Apakah benar atau salah? Nah, kita tes ya, kita coba. Apakah jawabannya benar atau salah? Ya, jawaban Anda benar. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Menyusun rencana pemilihan ketua OSIS di sekolah tidak termasuk contoh dari dekomposisi. Salah. Oke, kita coba lagi. Apakah jawabannya tepat? Iya, jawaban Anda benar. Pertanyaan keempat. Dekomposisi menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif dalam memecahkan suatu masalah. Apakah benar atau salah? Benar. Kita coba, apakah benar atau tidak? Ya, jawaban Anda benar. Oke, kalian sudah menyelesaikan kuis dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang setelah menyelesaikan kuis, tentunya kalian sudah memahami apa itu berpikir komputasional, terutama pada dekomposisi. Nah, sekarang mari kita buat kesimpulan sama-sama tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Apakah dekomposisi sangat membantu kalian dalam memecahkan masalah? Ya, sangat membantu, apalagi masalah yang besar ya. Ya, kelompok 1 tadi mengangkat tentang bagaimana caranya membersihkan kamar. Jadi yang kamarnya berantakan bisa konsultasi dengan kelompok 1 apa yang harus dilakukan supaya kamarnya bisa lebih bersih. Jadi mereka sudah mempunyai langkah-langkahnya, mereka sudah memecahkan masalahnya. Kemudian pada kelompok 2 mengangkat tentang bagaimana cara merayakan hari ulang
tahun. Jadi kalau mau merencanakan pesta ulang tahun bisa konsultasi pada kelompok 2. Yang luar biasa lagi nih kelompok 3 karena mengangkat tentang pemilihan ketua OSIS. Semuanya bagus. Kelompok 1, 2 dan 3 semuanya bagus, ya. Itulah cara berpikir komputasional. Nah, selanjutnya ada refleksi. Di depan kalian ada sticky note, kertas sticky note. Jadi dalam refleksi ini kalian bisa menuliskan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Kalian bisa menuliskannya lalu menempelkannya di bagian ini nih. Apakah suka, senang, biasa saja, kecewa, atau marah? Silakan maju. Ya, terima kasih atas pendapat kalian tentang pelajaran hari ini. Kurang lebih semuanya merasakan suka dan senang ya. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah terlibat dalam proses pembelajaran hari ini dengan gembira, dengan senang, ya. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa pimpin doa? Jessica, silakan. Ya, terima kasih Jessica. Oke, dengan berakhirnya doa penutup tadi, berakhirlah pula rangkaian pembelajaran kita hari ini. Ya, sampai jumpa di lain waktu.